Shalom. Sekali lagi shalom. Kurang semangat dia, shalom. Masih kecil ya, padahal distrik 22 Riau. Dari kota lagi, shalom. Baik, terima kasih buat dari resort masing-masing yang sudah hadir di tempat ini. Kepada rekan-rekan Naposo yang masih berada di luar, silahkan masuk ke dalam karena ibadah mau kita mulai. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan Naposo yang telah hadir di pendalaman Alkitab yang ditaja oleh Persekutuan Naposo Distrik HKBP Distrik 22 Riau. Sekiranya di dalam situasi pandemi ini tetap menjaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker dan menjaga jarak seperti yang telah diatur oleh gereja kita. Nah, kemudian kepada rekan-rekan juga, ketika ibadah sudah kita mulai, kiranya rekan-rekan tidak mengaktifkan HP atau mensilenkannya saja. Baik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita satukan hati dan pikiran kita di dalam keheningan. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing saat teduh dimulai. Amin. Mari kita angkat lagu pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Bernyanyi kita dari buku ND nomor 789 ayat 1 dan 4. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga buat berkat-Mu di mana Kau masih mengantarkan kami hingga kami boleh sampai di tempat-Mu yang kudus ini untuk melakukan persekutuan persembahan kami PA Naposo HKBP Distrik 22 Riau. Berkenanlah Engkau ya Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami, terlebih kuduskan hati dan pikiran kami. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami. Sertai dan lindungi
ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita dari lagu pujian Pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi Pertolongan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Baik, khotbah dan diskusi emang? Mohon izin. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Horas. Saudara-saudara, firman Tuhan menjadi bahan renungan bagi kita dan juga diskusi kita sebagaimana ditetapkan oleh panitia tertulis dalam Mazmur pasal 62 ayat 6. Mari kita sama-sama membaca Mazmur 62 ayat 6. Kalau sudah ketemu, kita sama-sama membaca.
1, 2, 3. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Pertama-tama perkenalkan, saya Pendeta Bakti Situmorang, melayani di HKBP Pekanbaru ini bersama-sama dengan para pekerja full timer yang ada di gereja HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru ini. Ucapan selamat datang, salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudara kami, adik-adik kami Naposo Bulung yang ada di HKBP Distrik 22 Riau ini, Naposo dan remaja, ya. Selamat datang di persekutuan kita. Demikian juga kepada Amang Preses Distrik 22 Riau, Amang Pendeta Hutapea yang memimpin distrik kita ini. Hari ini saudara-saudara, saya berbangga, bersukacita hadir di tengah-tengah kita. Saya harap juga saudara-saudara yang hadir dalam persekutuan ini atau yang mengikuti acara ini dari rumah bisa dalam sukacita bersama-sama. Karena apa? Karena saya juga pernah seperti saudara duduk di situ. Saya pernah merasakan seperti bagaimana rasanya seperti saudara. Amang Preses pernah muda seperti kamu juga. Dan saya melihat gereja kita HKBP pasti memiliki masa depan. Kalau Naposonya, kalau remajanya, kalau anak sekolah minggunya memiliki ketekunan dalam mengikuti ibadah dan persekutuan seperti ini. Puji Tuhan. Hari ini topiknya tentang tenang, ketenangan, serenity untuk mendapat sejahtera dan keselamatan daripada Tuhan. Jadi kalau bisa saya kutip saudara-saudara, 2 kata kunci dari apa yang sudah kita baca tadi, Yesaya 62 ayat 6 itu, pertama berarti tenang, ketenangan, kesejahteraan, keteduhan karena kita di dalam Tuhan, dan juga karena kita bersandar, berpengharapan pada Tuhan. Saudara-saudara, bicara tentang tenang, ketenangan, saya kira ini bukan hanya sekedar misalnya kalau seseorang kelihatannya tenang-tenang aja, ya. Atau seperti misalnya orang yang adem ayem gitu ya. Orang yang kelihatannya nggak suka protes. Orang yang kelihatannya ikut aja aturan, aku ikut aja lah, aku nurut aja gitu kan. Nggak ada banyak tanya-tanya. Ini mungkin kita bayangkan seperti seseorang yang tenang, kalau ditanya baru menjawab, kan begitu. Ada orang yang kelihatannya tenang, mulai dari awal sampai akhir pertemuan PA seperti ini, diam aja dia. Gitu. Nggak menyapa yang lain, atau juga nggak mengharapkan disapa yang lain. Tentu di sini tidak ada seperti itu ya. Masa ada sih Naposo Bulung HKBP mulai datang sampai pulang nanti dia diam-diam aja. Semuanya kita pasti ingin di sini bersukacita dalam persekutuan ini. Tapi tentu kalau kita bicara tenang, siapakah orang yang paling tenang di dunia ini? Jenis manusia apa orang yang paling tenang di dunia ini? Adakah orang itu di sini? Apakah kita termasuk orang-orang yang mempunyai ketenangan seperti itu? Atau ketenangan seperti apa yang kita harapkan? Kalau kita disebut sebagai anak Tuhan, kita disebut sebagai Naposo Bulung, kita disebut sebagai kakak dalam keluarga, atau adik, atau anggota keluarga yang lain, atau sebagai teman, ya, tentu saja bukan tenang yang jaim-jaim gitu. Saya kelihatan tenang aja lah. Ini kan lagi ibadah, nanti kalau sudah keluar ya saya bolehlah menampakkan asli saya, katanya gitu kan. Tentu bukan seperti itu. Dan ini enggak dibuat-buat. Jadi bagi saya ketenangan itu, ya, kalau bisa saya terjemahkan ketentraman itu, keteduhan itu
saya mengajak kita memikirkan satu hal yang penting karena kamu masih muda, yaitu tentang kedewasaan. Karena ketenangan seseorang kelihatannya tidak tergantung pada usianya, tapi mungkin pada pengalamannya. Saya lebih hormat kepada anak kecil yang mau mengikuti disiplin daripada orang yang kelihatannya umurnya sudah banyak tapi suka hatinya, kan gitu. Kita lebih salut, hormat kepada orang muda pun tapi tetap bisa menjaga sikap, ya kan? Itu peringatan Paulus dalam 1 Timotius itu kan. Meskipun engkau muda, tapi janganlah seorang menganggap engkau rendah, tapi biarlah engkau justru menjadi teladan dalam segala hal, dalam perkataanmu, dalam imanmu, dan dalam juga kesucian. Karena itu saudara-saudara, saya mengajak kita Naposo Bulung HKBP. Biasanya memang orang Batak itu, karena saya pernah seperti saudara, seumur saudara, kita semua pernah merasakan orang Batak memang punya kecenderungan seperti ini. Kalau Naposo itu yang penting itu tenaganya lah, gitu ya. Naposo narikot siani gogo, na tua-tua narikot siani pangalapan poda, manang pangajarion. Kalau orang muda yang diharapkan apa? Tenaganya. Kalau orang tua yang diharapkan apa? Misalnya nasihat-nasihatnya. Tapi melalui PA malam hari ini saya mengajak kita memang sekali lagi bagaimana kita sebagai orang-orang muda, sebagai Naposo Bulung hidup dalam ketenangan yang notabene sekali lagi bukan ditentukan umur, bukan ditentukan oleh tingginya atau rendahnya sekolah kita, tapi bagaimana kita mau meyakini penyertaan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa-doa kita. Itulah yang membuat kita memiliki semangat ketenangan, keteduhan, ketentraman, serenity. Dan itu tidak dibuat-buat. Pertama-tama saudara-saudara, ketenangan itu menggambarkan kedewasaan. Bagi kita orang Kristen ada parameter, saya sebut parameter kedewasaan. Pertama-tama saudara-saudara, orang yang semakin dewasa, seperti saudara, belajar dewasa, makin dewasa, semakin dewasa, saya kira yang pertama-tama parameternya adalah bahwa dia semakin menyadari tugasnya. Bahwa dia juga adalah bagian dari anggota gereja yang ikut dalam pelayanan. Dia juga menyadari tugasnya, panggilannya, sebagaimana tugas panggilan gereja. Apa itu saudara-saudara? Yaitu koinonia, panggilan untuk bersekutu. Kemudian ada juga marturia, panggilan untuk ikut bersaksi. Dan tentu panggilan dalam diakonia. Ya. Ada di sini? Oke, jadi yang pertama, menurut 1 Petrus pasal 2, saudara-saudara kita diingatkan. Itulah imamat orang percaya. Saudara, saya, kita semua dipanggil ikut dalam kehidupan di tengah-tengah gereja ini. Jadi bukan karena saya pendeta, bukan karena misalnya sintua, ikut pelayanan, kita semua ikut ada dalam imamat orang percaya. 1 Petrus 2 ayat 9. Ya. Nah, ini saudara-saudara. Jadi kesadaran seperti itu bagi kita, bagi orang-orang muda perlu kita tanamkan. Itu parameter yang pertama. Kalau saudara sudah semakin dewasa, saudara nggak usah didorong-dorong lagi, nggak usah diajak-ajak lagi, nggak usah takut dikata-katain orang. Saudara pergi ibadah, tapi ada semacam kerinduan. Kenapa kita datang? Kenapa kita ikut ambil bagian dalam pelayanan gereja? Kenapa kita juga terpanggil dalam pelayanan kasih? Yang kedua, parameter kedewasaan menurut saya saudara-saudara adalah yaitu yang kedua, kita semakin menyadari jati diri kita sebagai garam dan terang. Gak pernah ada identitas yang lain yang diberikan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus bilang sama
murid-muridnya dan juga kita. Kamu adalah terang. Kamu adalah garam. Yesus tidak pernah memberikan identitas yang lain kepada kita. Hanya yang dua ini. Jadilah garam. Saudara nggak perlu memasukkan 10 kilogram garam kalau mau masak daging 10 kilo atau 20 kilo. Jadi apa rasanya itu kan? Tapi saudara hanya perlu masukkan sedikit, tetapi garam kemudian membawa cita rasa. Biarpun orang Kristen katanya, tanda kutip di sini, minoritas, tapi kita orang Kristen bisa menjadi kreatif minority. Kalau saudara ikut ambil bagian memikirkan hal-hal yang mayoritas, saudara bukan lagi minoritas. Kalau saudara meskipun hanya 1, 2 atau beberapa orang saja di lingkunganmu sebagai anak Tuhan, tapi kalau saudara ikut memperhatikan hal-hal kebutuhan mayoritas, saudara bukan lagi minoritas. Jadilah kreatif minority. Demikian juga dengan terang. Kita percaya terang sekecil apapun, dia akan berusaha untuk mengusir gelap. Terutama juga saudara-saudara muda, apalagi di masa pandemi ini. Saya berharap, kita semua berharap, orang tuamu tentu berharap kamu bisa menjadi terang dimanapun kamu berada. Yang ketiga, parameter kedewasaan. Apa yang ketiga? Menjadi berkat. Saya kira berkat ini yang kita baca sebagaimana disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Abraham. Tertulis dalam Kejadian pasal 12. Berkat Abraham kita terima juga. Kita yakini juga sebagai berkat Tuhan bagi kita pada saat ini. Tuhan berkata kepada Abraham, kau kuberkati supaya menjadi berkat. Diberkati Tuhan supaya menjadi berkat. Kita juga seperti itu. Saya harap kamu anak-anak muda yang smart, yang pinter, yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau Tuhan kasih skill, kasih kemampuan, jadilah juga menjadi berkat bagi yang lain. Karena kita juga percaya setiap porsi yang kita makan itu ada bagian orang lain. Setiap apa yang kita miliki, sedalam-dalamnya kita sadari itu bukan hanya untuk kita, itu juga untuk orang lain. Jadilah berkat. Saya berani bilang, saudara pikirkan hal yang kecil, hal yang sederhana. Gak ada hal yang terlalu kecil yang baik, merencanakan yang baik, sehingga saudara gak perlu ngasih hati, ngasih waktu ke situ. Ya, sekecil apapun itu rencana kita untuk kebaikan itu berharga di mata Tuhan. Sekecil apapun gagasan kita, pikiran kita untuk membuat sesuatu yang baik, tidak ada yang sia-sia bagi Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saya berharap kamu juga memakai kesempatan yang diberikan Tuhan menjadi berkat bagi sebanyak-banyaknya orang. Keempat, ciri-ciri orang dewasa, saya kira kita semua setuju. Ciri keempat, bahwa kita ini tidak mudah lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Saudara semakin dewasa, semakin tahu, semakin cinta HKBP karena sudah tumbuh dan berakar di sini. Saya mau saudara juga memiliki semacam kecintaan yang khusus gitu ya, kepada gereja di mana kau tumbuh, di mana kau besar, di mana kau mendengarkan firman Tuhan. Jadi jangan gampang-gampang lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Tapi jangan juga ikut-ikutan jadi ikut mengombang-ambingkan, ya kan? Sekarang ini kita punya kesulitan, selain ngomongan kita, jari kita ini sudah lebih cepat untuk menyebarkan sesuatu yang belum kita klarifikasi sebagai yang benar. Jadi saya harap juga anak-anak muda gak usah terlalu banyak men-share, apalagi kalau kita nggak ada hadir di situ, iya kan? Tenangkanlah hatimu, cukupkanlah dirimu, itu. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri orang dewasa, orang beriman, dia akan selalu setia untuk menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini orang ini setia, meskipun kamu masih muda, tapi tetap dalam kesetiaan. Bagaimana aku menjaga hidup kudus di dalam Tuhan. Jadi kedewasaan seperti ini, arah seperti inilah saudara-saudara yang perlu bagi kita. Kalau kita tahu bahwa ketentraman,
ketenangan, keteduhan, ketekunan, atau apapun kita menerjemahkan ketenangan, itu haruslah berasal dari Tuhan. Jadi bukan dibuat-buat, boleh dipelajari, tapi kita semua diminta untuk tenang, memiliki keteduhan, ketentraman seperti itu untuk mengikuti zaman ini. Saya ingat ada doa Richard Niebuhr, Reinhold Niebuhr maksud saya. Kalau kamu googling ada itu Serenity Prayer. Apa doa Reinhold Niebuhr? Nah ini sama-sama kita baca Serenity Prayer. 1, 2, 3. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Saudara tahu terjemahannya, saudara lebih tahu terjemahannya. Tapi saya yakini saudara-saudara ini mewakili kita semuanya. Milikilah ketenangan seperti itu. Karena banyak hal mungkin yang nggak bisa kita ubah. Tapi kita minta kekuatan kepada Tuhan bagaimana kita bisa menerimanya. Tapi kalau ada sesuatu yang bisa kita ubah, mintalah kekuatan kepada Tuhan. Supaya kita bisa membawa perubahan di situ. Tapi yang paling penting, kita harus punya hikmat bagaimana kita bisa membedakan keduanya. Banyak hal yang perlu kita syukuri, banyak hal yang perlu kita terima. Tetapi juga Tuhan meminta kita menjadi seorang yang membawa pembaharuan. Terutama bagi kamu anak-anak muda. Tetap semangat, tetap bersuka cita, jalanmu masih panjang, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada MC. Baik, kepada rekan-rekan Naposo, ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan dalam khotbah dari bahan diskusi yang disampaikan oleh pengkhotbah? Kepada rekan-rekan Naposo Peresot masing-masing, silahkan mengangkat tangannya. Dari Resort Sukajadi ada? Resort Sukajadi? Resort Kota Pekanbaru Kota? Sumbersari? Rumbai? Atau mohon izin Amang, kiranya Amang mau memberikan pertanyaan kepada rekan-rekan Naposo kita yang hadir di sini terkait bahan diskusi seperti tadi 5 hal tadi sebagai parameter ketenangan Amang. Siapa tahu rekan-rekan lupa, mohon izin Amang. Boleh Amang tunjuk izin? Silakan Amang, pilih salah satu aja Amang, enggak apa-apa Amang. Iya, salah pilih. Ya, dari Tangerang. Ini permintaan dari Amang Pendeta. Ya, dari Tangerang silakan angkat tangan perwakilan dari Tangerang. Ya, perwakilan dari Tangerang sebelah kiri tadi ditunjuk oleh tim kita. Dari Resort Tangerang mana? Mohon izin. Silakan menjawab tentang diskusi tadi. Silakan. Ayo silakan. Silakan Bang. Ayo. Yang lain aja lah Pak. Bebas Bang, bebas ayo. Baru datang soal tadi. Apa yang mau saya tanyakan? Ayo silakan. Ya. Ayo dari rekan kita Kak. Ayo Kak, waktu mau berjalan yuk. Silakan. Bebas. Ayo Bang. Dari Tangerang.
Baik, karena tidak ada yang mau, ini tawarannya kita kasih hadiah nih. Serius, kita sudah siapkan hadiah. Kita kasih pertanyaannya, Amang, izin Amang, dari MC. Baik, pada rekan-rekan peresot masing-masing Naposo, siapa yang mengetahui 5 parameter ketenangan yang sudah disampaikan dalam bahan diskusi kita? Hadiah kita persiapkan. Ayo, siapa? Serius, ini ada hadiahnya. Ya, silakan ya. Ya, sebutkan nama dari resotnya ya, Kak. Oke, shalom semuanya. Shalom Amang, terima kasih buat renungan malam hari. Sungguh luar biasa. Perkenalkan, nama saya Asima Siombing dari Naposo HKBP Beringin Indah. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari MC mengenai respon terhadap firman Tuhan malam hari ini. Saya mencatat contekan, tapi saya akan rapikan lagi tulisan saya. 5 parameter untuk mengenai kedamaian ataupun ketenangan. Parameter pertama adalah bagaimana kita mengerjakan ketritunggalan Allah di dalam dunia ini, baik itu marturia, koinonia, dan diakonia. Yang kedua adalah menyadari identitas kita sebagai anak-anak Allah di dunia ini, yaitu menjadi garam dan terang. Yang ketiga adalah untuk menjadi berkat dan bisa mampu memberkati orang-orang di sekeliling kita. Dan yang keempat yaitu adalah di dunia ini kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan. Tadi ayatnya adalah Efesus 4 ayat 14. Yang kelima dan terakhir adalah tugas kita di dunia ini adalah, tujuan terakhir kita adalah setia menanti kedatangan Tuhan. Kelaknya nanti kita akan bersama-sama bersama Tuhan. Tujuan hidup kita hanya untuk setia aja di dunia itu. Itu saja dari kami, Naposo Beringin Indah. Terima kasih atas respon firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam. Shalom. Kasih tepuk tangan dong buat teman kita. Mohon dikoreksi Amang, benar atau tidak Amang, izin? Mohon dijawab Amang, benar atau tidak jawabannya? Ya, jawabannya nilainya Kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk rekan kita. berapa nilainya? Nilainya 95. Tadi satu itu yang pertama bukan ketritunggalan gereja, tapi tugas gereja. Apa itu? Koinonia, marturia, dan diakonia ya. Jadi kalau tritunggal itu kan itu ketritunggalan Allah orang Kristen. Kalau gereja itu tritugas, ada 3 tugas. Ya, terima kasih. Nanti hadiahnya dikasih ya. Ke pertanyaan kedua, izin. Pertanyaan kedua, apa isi ataupun makna dari tritugas? Koinonia, marturia, diakonia. Ayo, silakan. Hitungan sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, silakan. Izin. Ya, yang mana tadi angkat tangan? Kita ya, sebutkan nama dari resort mana. Mohon izin. Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Meta Sinaga, saya dari Resort Hang Tua. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan, apa makna dari tritugas panggilan gereja. Yang pertama itu koinonia, yaitu panggilan untuk bersekutu. Yang kedua itu marturia, di mana kita dipanggil untuk bersaksi. Dan yang ketiga itu diakonia, yaitu panggilan untuk melayani. Itu saja, terima kasih. Shalom. Kasih tepuk tangan dong. Baik, silakan dikoreksi Amang jawabannya. Saya kira kita semua sudah semakin
menyadari itulah tugas gereja. Tapi saudara-saudara, tadi penjelasan saudara-saudara kita itu kan mewakili kita semua. Dalam hal ini saya cuma ingin berpesan ya. Kita semua sedikit banyak kita dipengaruhi oleh lingkungan. Saudara setuju atau enggak, sadar atau enggak, saudara banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Karena itu saya pesan nanti dari Amang Preses lebih jelas bahwa Naposo Bulung HKBP punya moto 3M. Saudara setuju atau tidak, saudara banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Maka ini bukan hanya tugas pengurus, bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas yang lebih tua, membuat supaya persekutuan kita ini mantap dan kokoh. Apa itu 3M Naposo Bulung? Seperti yang kau tahu, yaitu apa? M yang pertama namanya, mana M-nya? Saling percaya. Kalau diantara kita nggak ada lagi saling percaya, mau kemana? Ngapain kita di sini? Kalau kita nggak berusaha lagi bisa saling mempercayai, mengembangkan, saling mempercayai pengurus sama pengurus, gitu kan? Naposo sama Naposo, mau ngapain kita sebagai anggota Naposo? Tapi usahakanlah, jadi masih haposan, saling mempercayai. M yang kedua tadi apa? Yaitu saling mendoakan, masih tangyangan. Urut-urutan ini mungkin bisa berbeda ya, tapi yang paling penting, pernahkah kau mendoakan temanmu, sahabatmu, pengurus PPND-mu, mendoakan saudara-saudaramu, seperti kau juga berharap didoakan teman-temanmu. Dan yang ketiga pasti saling menolong, masih urupan. Jadi masih haposan, masih tangyangan, masih urupan. Ini moto yang akan terus menerus kita ingat dan nggak akan lekang. Karena memang tugas kita lah. Kita semua ikut bertanggung jawab menciptakan persekutuan yang baik, yang kokoh dan mantap, termasuk melalui persekutuan kita ini. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang indah untuk pengkhotbah kita. Baik. Untuk mengakhiri diskusi kita, Mang, silakan ditutup dengan doa, Mang, kemudian dilanjutkan dengan sesi lainnya. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati firman-Nya yang sampai di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu, betapa dekat dengan Tuhan, membawa, menghadirkan ketenangan, ketentraman, kesejahteraan bagi kami. Ajarkanlah ketentraman dan ketenangan itu kepada kami Tuhan, terutama bagi anak-anak-Mu yang nampak semakin bertumbuh dalam kedewasaan, mencapai kedewasaan sebagaimana kepenuhan di dalam Kristus. Berkati Tuhan acara ini yang diinisiasi oleh pengurus Persekutuan Naposo Bulung Distrik bersama-sama dengan remaja dan Naposo yang ada di distrik 22 Riau ini. Berkati Tuhan semua anak-anak-Mu bersungguh-sungguh untuk mempelajari firman Tuhan, menjadikan itu sebagai bekal kami. Tuhan memberkati kami dalam studi, dalam kuliah, atau mereka yang sudah bekerja, mereka yang mencari jodoh, dan semua rencana-rencana, terutama perjalanan persekutuan ini. Terpuji nama Tuhan oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Cek. Baik, mari kita angkat lagu pujian dengan menyanyikan lagu pujian Bapa yang Kekal.
Bapak Safat, perwakilan dari Ketua Resort Sumbersari, Septi Stompul. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, kami selalu ucapkan kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk setiap kemurahan dan kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Terkhususnya pada hari ini ya Tuhan, Tuhan masih mengumpulkan kami ya Tuhan untuk berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu dalam PA PND Distrik 22 Riau ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Naposo Bulung HKBP di dunia ini ya Tuhan. Tuhan tolong biar kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan juga mampukan kami sebagai pemuda-pemudi yang memang haus akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi Naposo yang selalu meyakinkan kepada adik-adik kami ya Tuhan, mungkin di remaja ya Tuhan, kami bisa membawa mereka ke arah yang lebih baik lagi. Kami berdoa khusus untuk Rena juga ya Tuhan, gabungan remaja dan Naposo. Mungkin kami Naposo belum mampu untuk menjadi teladan bagi adik-adik kami, tapi kami selalu berdoa yang terbaik ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberkati kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Amang Pendeta Bakti Situmorang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan pada PA malam ini. Terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan Amang Pendeta. Biarlah Tuhan kami mampu melaksanakan setiap firman yang dari panggilan Tritugas tadi ya Tuhan, dan menjadi garam dunia, garam dan terang dunia, dan kami juga mampu melakukan hal-hal lainnya Tuhan. Tuhan berkati pelayanan Amang Pendeta Bakti ya Tuhan, biar Tuhan selalu memberkati dan memberikan kelancaran rezeki, dan biarlah kira tugas dan tanggung jawab Amang Bakti bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga ya Tuhan, di tengah-tengah kami juga hadir Amang Preses Hantus Utapea. Biarlah Tuhan juga memberkati pelayanan beliau, dan biarlah hikmat dan kebijaksanaan Tuhan berikan kepada Amang Preses kami. Tuhan, kami khusus berdoa untuk pengurus distrik PND 22 Riau ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan selalu memberkati kami. Tuhan, biarlah kami selalu bergairah untuk semangat dalam pelayanannya Tuhan, untuk terus menjadi membawa perubahan dan menjadi berkat untuk semuanya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin dalam pendidikan ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberkati pendidikan mereka, dan juga untuk teman-teman kami yang mungkin belum mendapat pekerjaan ya Tuhan. Kiranya Tuhan menunjukkan pekerjaan yang menjadi bagian dari sekolah yang sudah mereka lakukan ya Tuhan. Tuhan berkati juga untuk teman-teman kami yang bekerja, Tuhan berkati, biarlah kiranya Tuhan karir mereka juga semakin tinggi ya Tuhan. Tuhan berkati juga untuk teman-teman kami yang mungkin sudah cukup umur ya Tuhan, untuk ke jenjang yang lebih serius ya Tuhan, yaitu pernikahan ya Tuhan. Tuhan berkati, semoga teman-teman kami juga mendapat pasangan hidup yang sepadan ya Tuhan, dan terlebih ya Tuhan, pasangannya ya Tuhan takut akan Tuhan. Tuhan berkati juga ya Tuhan untuk negara kami ya Tuhan, baik itu dari Sabang sampai Merauke.
Mungkin ya Tuhan beberapa berita ya Tuhan yang kami dengar dan kami lihat ya Tuhan, ada bencana ya Tuhan yang melanda negara kami. Tuhan tolong mampukan kami ya Tuhan untuk melewati masa-masa sulit ya Tuhan. Tuhan, Kau tahu ya Tuhan, beberapa tahun terakhir ini ya Tuhan kami dilanda dengan keadaan yang sulit, dan mungkin di luar sana juga orang-orang dalam perekonomian, bahkan dalam hal apapun juga ya Tuhan. Tuhan selalu memberkati ya Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan mampu menghadapi segalanya. Tuhan tolong kami, semoga kami melewati masa-masa sulit ini. Tuhan, biarlah kuasa-Mu nyata, mukjizat-Mu ada ya Tuhan, untuk segera memperbaiki keadaan ini ya Tuhan. Hanya dengan mulai ya kami ya Tuhan meminta pertolongan. Tuhan berkati juga untuk pemimpin tertinggi kami di gereja ya Tuhan, sampai yang terendah ya Tuhan. Tuhan berkati baik itu dari Eporus, PRSS, pendeta resort, pendeta fungsional, amang guru, Bible Pro, serta Sintua dan sampai sekolah minggu ya Tuhan. Kami hanya doakan ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati kami. Tuhan, mungkin ya Tuhan begitu banyak juga teman-teman kami pemuda-pemudi yang mungkin belum bisa merasakan ya Tuhan untuk melaksanakan pelayanan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mungkin terkendala tempat atau apapun itu Tuhan, kami selalu doakan semoga Tuhanlah yang bekerja, Tuhan yang memampukan mereka ya Tuhan untuk layak tempatnya, layak dengan segala hal yang boleh mungkin Tuhan persiapkan untuk mereka. Tuhan Yesus, kami manusia berdosa ya Tuhan, mungkin masih banyak ya Tuhan, banyak hal yang belum bisa kami satu persatu sampaikan di dalam nama-Mu ya Tuhan, tapi Tuhanlah yang menyempurnakan doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami manusia berdosa, kiranya Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, agar tidak terhalang berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan. Kita angkat lagu pujian kita dari lagu pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah
Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, ibadah kami sudah berakhir, tapi kami percaya kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu adalah kekal untuk selama-lamanya. Jika Tuhan memberikan kami kesempatan memberikan persembahan, itu pun adalah kasih karunia-Mu. Berkatilah Tuhan persembahan-Mu ini, agar dapat dipakai oleh gereja-Mu untuk pelayanan yang lebih luas, oleh karena Tuhan Yesus. Dengarkanlah kami juga Tuhan saat kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah kiranya yang memelihara dan yang memberkati kita sekalian. Amin. Salam, Horas, kini sampai kepada MC. Baik, terima kasih untuk Amang Pendeta Bakti atas diskusi dan bahan pendalaman Alkitab kali ini. Kasih tepuk tangan yang meriah dong. Baik, setelah ini kita ada agenda perkenalan pengurus Naposo Distrik dan pembekalan dari Amang Preses, pengurus pimpinan paling tinggi di HKBP Distrik 22 Riau. Silakan untuk para pengurus PND serta Amang Preses untuk ke depan. Amang izin. Bagi yang mendapat hadiah setelah ini ya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja Gereja yang memperkenankan kita, anak-anak saya, saudara-saudara, boleh bertemu pada malam hari ini, dan saya sangat senang sekali dan berbahagia. Walaupun ya hampir satu hari ini tidak ada, bahkan 5 menit pun saya tidak istirahat satu hari ini. Saya langsung dari pertemuan tadi, langsung mulai dari pagi ke sini, tapi oleh karena firman Tuhan kita tetap bersemangat. Ya, saya Pendeta Hutapea dan Ibu di rumah Boru Silaen. Anak-anak, satu perempuan sudah menikah dan satu laki-laki sudah menikah. Yang belum menikah anak muda 3 orang, tapi yang tinggal di Jambi ikut dengan kami 1 orang dan 2 orang lagi ya di tempatnya masing-masing lah. Jadi dalam kesempatan yang indah ini kami menyampaikan shalom buat kita semua. Ini semacam apa namanya ice breakingnya dalam komunikasi atau manajemen komunikasi, supaya kita bisa lebih akrab atau intim, dan supaya kita bisa ya barangkali teman-teman yang pulang dari tempat kerja
atau dari kegiatan sudah ada yang lelah. Tapi barangkali mungkin ada yang sudah mau ngantuk, tapi sampai sekarang saya lihat belum ada ya. Jadi kalau saya sebutkan shalom, tolong dijawab nanti horas. Sebaliknya kalau saya katakan horas, tolong dijawab shalom ya. Shalom. Horas. Shalom horas. Jadi berarti masih konsentrasi kan begitu. Horas. Horas shalom. Shalom horas horas. Dua kali horas horas shalom shalom horas kan begitu. Berarti kita masih konsentrasi. Saya sangat apresiatif terhadap apa yang dilakukan oleh ya pengurus pemuda distrik kita yang baru di periode ini melayani bersama-sama dengan kami. Saya full baru tanggal 22 Januari di Riau ini. Jadi sampai sekarang masih 1,5 bulan. Tapi dalam 1,5 bulan dengan bekerja sama dengan pemuda kita sudah ada kegiatan 2 ya. Yang pertama donor darah yang bekerja sama dengan PMI, Pemuda Muhammadiyah, Batak Bersatu ya. Himpunan Mahasiswa Islam. Himpunan Mahasiswa Islam itu berhubungan dengan kegiatan AIDS Ministry ya. Dan datanya yang sampai beberapa distrik yang melakukan kegiatan donor darah sehubungan dengan kegiatan AIDS Ministry, ternyata pemuda distrik 22 Riau yang tertinggi memperoleh kantong darah sebagai dari donor darah. Untuk itu saya kira tidak berdosa kalau kita berikan aplaus buat pemuda. Kasih tepuk tangan dong. Ya. Dan datanya juga sudah sampai ke saya. Yang kedua pada malam hari ini juga ini merupakan kegiatan yang kedua. Ya mudah-mudahan dengan pertemuan semacam ini kita bisa memperoleh di samping daripada sajian firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Setemorang, tentu harapan kita supaya kita memiliki minimal 2 hal. Yang pertama itu terbangunnya inner beauty ya, keindahan, kecantikan daripada inner life kita ini. Ya hidup kita supaya lebih indah, lebih cantik, dan ini merupakan forum atau kesempatan untuk membangun inner beauty. Yang kedua dari sajian atau yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, tentu kita juga mengharapkan supaya kita memiliki inner strength ya, kekuatan daripada hidup lahiriah atau bagian terdalam kita ini. Karena berangkat dari kondisi objektif anak-anak saya atau saudara-saudara, kalau kita berbicara dari konteks tenang atau ketenangan, saya mengartikan begini, mendefinisikan atau memaknai bahwa tenang itu bukan berarti tanpa gangguan. Tenang itu bukan berarti tanpa ada persoalan. Tenang itu bukan berarti tanpa ada tantangan atau struggle dan sebagainya. Tetapi menjadi tenang karena ada Tuhan tadi yang menguatkan kita sehingga kita mampu mengatasi kesulitan atau tantangan ataupun gangguan, sehingga kita merasakan tenang. Jadi dalam hal ini tentu kita tidak mungkin mengerti menjadi tenang itu dari mana tanpa adanya keintiman atau keakraban kita dengan Tuhan dan dengan sesama yang bisa menjadi sebuah super ego yang dapat mempengaruhi dengan berbagi terhadap persoalan-persoalan yang kita alami. Jadi saya kira
sebagai manusia, terutama dalam usia kita sekarang ini, kalau kita katakan dari segi sumber daya manusia, human resource, bahwa saudara-saudara ini adalah kapital, modal daripada gereja, modal daripada gereja. Ya, human capital, modal. Dan saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kita tadi. Ketika ada persekutuan seperti ini, saya juga tenang bahwa masa depan gereja pasti ada. Tapi ketika pemuda dan Naposo Bulung itu sudah tidak suka lagi bersekutu dengan wadah-wadah seperti ini, di sini kekhawatiran itu semakin jelas. Jadi saya yakin dan percaya bahwa dengan pertemuan yang seperti ini, mungkin frekuensinya akan semakin ditingkatkan ke depan. Mudah-mudahan si COVID ini cepat berlalu, supaya kita bisa semakin proaktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tentu semakin inovatif, variatif, dan semakin punya kebebasan untuk berkreasi sebagai pemuda-pemuda yang memiliki value atau potensi atau nilai yang bisa kita share di antara kita untuk kegiatan-kegiatan ke depan. Namun saudara-saudara, perlu sebenarnya, saya yakin kita memiliki potensi. Tapi ada kadang dua dalam kondisi sekarang ya, ada dua yang menjadi tantangan bagi kita. Ya, pertama ini adalah COVID, sehingga kita tidak bisa bebas. Tapi secara umum ini renungan saya, bahkan presentasi saya ke beberapa komunitas, baik sebelum saya di sini, saya selalu menangkap kondisi kita ini menjadi peluang, menjadi trigger. COVID itu menjadi trigger bagi orang-orang yang mau maju. Dan gereja juga menangkap ini, bahwa COVID ini adalah trigger mendorong para pelayan sehingga semakin inovatif dan semakin proaktif untuk melakukan pelayanan yang kita sebut sebagai pelayanan out of the box, pelayanan yang keluar dari hal-hal yang biasa. Buktinya ini, dulu saya walaupun saya tua, saya nggak tertarik membuat YouTube, membuat live streaming, membuat ibadah-ibadah yang inilah. Tapi saya belajar dari anak-anak muda. Jadi ternyata ungkapan masa dulu Pak Pendeta yang diungkapkan oleh Pak Pendeta tadi, bahwa orang tua sebagai sumber pengetahuan dan anak orang muda sebagai sumber tenaga, itu teranulir pada masa sekarang. Kenapa? Menjadi guru saya di bidang IT adalah anak-anak muda. Ya, tanggal 29 Maret tahun lalu, begitu ada gereja ini, saya bekerja sama dengan Universitas Jambi, Unja, menghadirkan ahli atau expert di bidang IT, membuat pelatihan-pelatihan, membuat hal-hal baik belajar literasi digital, literasi media, bagaimana mempergunakan hand gadget yang sangat praktis kita lakukan sekarang. Yang selama ini kita memiliki HP yang agak mantap, tapi tidak mampu mengoperasikan fitur-fitur yang ada di sana. Ternyata anak-anak muda luar biasa sekali, sehingga ini menjadi guru. Ternyata pemahaman selama ini anak muda hanya diharapkan memberikan tenaga, ternyata sekarang anak muda menjadi sumber ilmu pengetahuan. Dan saya sudah nikmati, sehingga kita mampu bekerja dan melayani walaupun jarak jauh,
kita sekarang jadi sering rapat dan bertemu dengan Zoom atau webinar, ya. Kita bisa menjadi bukan sekedar partisipan, tapi bisa menjadi host, ya, dalam melakukan pertemuan-pertemuan Zoom. Dan itu semua saya peroleh dari anak-anak muda. Jadi sehingga saya menyimpulkan COVID ini menjadi trigger untuk berinovasi dan meningkatkan pelayanan. Dan itu yang pertama, COVID memang selalu membatasi pergerakan kita, tapi selaku manusia yang percaya dan proaktif bahwa ini bisa di-manage, bahkan dirubah menjadi trigger. Itu yang pertama. Yang kedua, keengganan kita sering berimprovisasi untuk men-share potensi kita karena kita tidak punya ruang atau tidak punya forum, tidak punya panggung atau tidak punya wadah. Tetapi oleh anak muda atau pengurus pemuda distrik ini membuka wadah seperti ini, ke depan saya kira baik dari resort-resort bisa kita dorong mereka untuk menyumbangkan kreasi-kreasi mereka dengan permainan-permainan yang menggairahkan, ya, tentu dari konteks mempererat persahabatan supaya kemesraan di antara kita bisa tetap terbangun. Di samping ada unsur joknya juga nggak apa-apa, sepanjang itu masih koridor yang positif, ya. Sumber entertainnya juga tidak persoalan, supaya kita bisa semakin bergairah. Saya yakin potensi itu dimiliki oleh saudara-saudara. Ini saatnya wadah ini sudah dibangun oleh pengurus pemuda distrik. Mari kita di sini menyumbangkan satu persatu. Setuju? Begitu? Nah, jadi salah satu untuk memajukan. Saya yakin dan percaya, memang kalau saya biasanya presentasi, ya bisa panjang lebar, ya, tapi selalu waktu jualah yang selalu membatasi, ya, pembicaraan ini. Karena ini pertemuan masih step awal ini, kan, untuk melakukan kegiatan ke depan, maka pada malam hari ini, ya, saya batasi tidak berbicara panjang lebar, yang pada akhirnya kita juga menjadi bosan. Karena saya mempersiapkan diri satu periode di sini adalah 4 tahun dan ide-ide untuk 4 tahun ke depan, supaya nanti saya jangan kehabisan ide, kira-kira begitu. Mudah-mudahan, ya, kemesraan seperti ini bisa terus awet dan terawat tertata dengan baik. Makanya tidak salah ke depan selalu kita ingat dan kita renungkan seperti lagu siapa yang menciptakan ini, ya, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Horas, shalom Horas. Terima kasih. Saya kembalikan kepada protokol kita atau MC. Baik, sebelum membagikan hadiah kepada dua pemenang, mohon izin Amang, sekiranya mungkin Amang Preses ingat ketika kita donor darah, yel-yel yang kita sampaikan bersama dengan lintas agama, Amang. Pemuda bangkit, 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 mungkin Amangnya. Baik, puji Tuhan, Naposo Distrik 22 Riau berhasil mensukseskan kegiatan HKBP AIDS Ministry dalam bentuk kegiatan. Dan satu-satunya Naposo HKBP yang berhasil juga merangkul lintas agama, dibantu dorongan oleh Amang Preses kita beserta dengan ketua kita, ketua Naposo Distrik, yang benar-benar berjibaku dan benar-benar saling mendukung agar program donor darah lintas agama berjalan dengan sukses. Kita berhasil merangkul IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pemuda Batak Bersatu, Himpunan Mahasiswa Islam, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, PMKRI, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, ada yel-yel yang kami haturkan di saat pelaksanaan donor darah tersebut.
Ketika kami katakan pemuda HKBP, jawaban kita bangkit, bangkit, bangkit. Bisa? Bisa? Mohon izin Amang, kita bantu ya Mang. Pemuda HKBP? Kurang semangat ya Amang ya, kurang bagus ya. Pemuda HKBP? Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat kita. Baik, dibantu nanti oleh song leader kita kepada 2 orang pemenang. Dan semuanya kita bikin ice breaking sambil 2 orang pemenang datang ke depan. Ice breaking akan dipimpin oleh wanita tercantik yang di sini. Itu Roma, silakan. Oke, kayaknya ini agak lemas tadi aku lihat ya. Kita testing lagu biasa lah ya, lagu kebanggaan Naposo, Tuhan memanggil namamu. Sambil 2 orang pemenang tadi nanti maju ke depan, kita angkat lagu pujian Tuhan memanggil namamu. Ayo abang musik, kita mainkan. Yang dapat memenang 2 orang tadi boleh maju ke depan ya kakak. Dari Beringin Indah dan Tangkerang ya. Semuanya kita nyanyikan dengan penuh sukacita dan bersemangat ya. Yang boleh berdiri sekalian. Memanggil namamu, oh Naposo, Tuhan memanggil namamu, oh Naposo, apa jawabmu? Yang dapat hadiah boleh maju ke depan kakak. Ya, maju ke depan. Tuhan memanggil namamu, oh Naposo, Tuhan memanggil namamu, oh Naposo, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ya, ku jawab ya, Kurang keras. ku jawab ya Tuhan, Lagi, ku jawab ya Tuhan, lagi. ku jawab ya. Sekali lagi ya. Pemenang nih, pemenang kita panggil ya. 2 orang. Tuhan memanggil namamu, oh pemenang. Tuhan memanggil namamu, oh pemenang. Oh pemenang, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Tuhan memanggil namamu, oh Naposo. Tuhan memanggil namamu, oh Naposo. Oh Naposo, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ya, semuanya jawab. Kurang keras. Sekali lagi. Jadi yang saudara kita 2 orang tadi yang bisa menjawab dengan indah, maka nilainya nilai A+ kan gitu. Ya, jadi layak diapresiasi dengan hadiah yang sangat luar biasa. Ini merupakan sejarah ya. Siap, betul Amang. Jadi yang terpenting jangan dilihat isinya, tapi kesannya. Siap, Ya, benar Amang. sangat. Tapi isinya gede juga loh Amang, serius. iya. Gede juga. Oh, jadi isinya juga memadai, Cukup gede juga Amang, serius. benar. kesannya juga lumayan, Siap Amang. dan sejarahnya Siap Amang. bisa dikenang. Dan hadiahnya juga bermanfaat loh Amang. Ini menjadi kenangan sepanjang hayat di kandung badan. Siap, benar sekali Amang. Kasih tepuk tangannya dong.
Ya sama, masa kosong, kasih tepuk tangannya dong. Ya silakan kembali lagi kakak-kakak. Sambil kita ice breaking dan menunggu para pengurus Naposo tampil ke depan untuk perkenalan, kembali lagi dipimpin oleh MC cantik kita itu Roma. Silakan sekali lagi dong. Aku nggak pala pandai sebenarnya bang, tapi ya udahlah kita nyanyikan sekali lagi lah yang tadi kita sebut nama gereja masing-masing. Mau testing dari Sukajadi dulu lah ya. Ayo abang main musik. Tuhan memanggil namamu sekali lagi. Kita mulai dari Sukajadi. Sukajadi siap-siap ya. Tuhan memanggil namamu Sukajadi. Tuhan memanggil namamu Sukajadi. Sukajadi apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Silakan Sukajadi. Sukajadi berdiri semua Sukajadi. Sukajadi berdiri. Sukajadi berdiri. Kurang semangat, diulang lagi itu Sukajadi ya. Ya, Tuhan memanggil namamu Sukajadi. Tuhan memanggil namamu Sukajadi. Tuhan memanggil namamu Sukajadi. Oh Sukajadi apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Harus keras ya. Kurang keras. Persiapan Immanuel. Immanuel ya. Ya silakan duduk. Immanuel. Tuhan memanggil namamu. Immanuel. Tuhan memanggil namamu. Immanuel. Oh Immanuel apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Rumbai dong, rumbai. Sekali lagi. Tuhan memanggil namamu. Oh rumbai, Tuhan memanggil namamu. Oh rumbai, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Banyak tapi pelannya. Persiapan Sumbersari. Ya Sumbersari. Terima kasih Rumbai. Tuhan memanggil namamu Sumbersari. Tuhan memanggil namamu Sumbersari. Oh Sumbersari apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu.
Sini bering indah, bering indah. Angkat tangan bering indah. Bering indah. Tuhan memanggil namamu, beringin indah. Tuhan memanggil namamu, beringin indah. Oh, beringin indah, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ya, persiapan Raja Wali. Terima kasih beringin indah. Tuhan memanggil namamu, Raja Wali. Tuhan memanggil namamu, Raja Wali. Oh Raja Wali, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Terima kasih. Terakhir, Pasir Putih. Tuhan memanggil namamu, Pasir Putih. Tuhan memanggil namamu, Pasir Putih. Oh Pasir Putih, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Terakhir yang punya tempat Pekanbaru. Dibantu sang leader ya. Tuhan memanggil namamu, Pekanbaru. Tuhan memanggil namamu, Pekanbaru. Oh Pekanbaru, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya. Masih ada terakhir, Palas Muara Fajar. Tuhan memanggil namamu, Muara Fajar. Tuhan memanggil namamu, Muara Fajar. Oh Muara Fajar, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Mana Muara Fajar? Tidak Ya, dijawab, ya, ya. Tidak sombong Tuhan, ku jawab Tuhan. Tidak sombong ya. Ya terima kasih, berikan tepuk tangan yang indah. Ya kepada para pengurus dan koordinator Persekutuan Naposo Distrik AKBP 22 Riau, silakan maju ke depan. Tenang, masih ada ya eventnya Muria Palas, jangan khawatir. Silakan kedua, silakan. Shalom. Di sini kami seluruh pengurus Naposo Distrik berdiri di depan ini. Sebelumnya segala puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas berkat dan izinnya kita dapat melaksanakan PA pada malam hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Preses Pendeta Hantus Sutapea yang
meluangkan waktunya untuk dapat hadir walaupun satu hari ini sibuk emang ya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Bakti Situmorang selaku yang mewakili uluan Gereja HKBP Resort Pekanbaru. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Inang Pendeta Ratna Pardede selaku koordinator Naposo HKBP Pekanbaru. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Naposo HKBP Pekanbaru yang telah bekerja sama untuk menyukseskan PA kita pada malam hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia HKBP Pekanbaru yang menayangkan secara live streaming. Ya ketua ya. Oke, untuk perkenalan singkat kami, perkenalkan saya Agung Andreas Pangaribuan, diizinkan Tuhan untuk menjadi Ketua PND Distrik 22 Riau ini. Dan juga teman-teman yang lain akan memperkenalkan dirinya masing-masing ya. Shalom buat kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Darmanto Marbun. Saya di kepengurusan PND Distrik 22 Riau ini menjabat sebagai Sekretaris Umum. Shalom semuanya. Nama saya Desma Borosi Hombing. Saya di PND menjabat sebagai Wakil Sekretaris. Terima kasih. Salam semuanya. Shalom. Masih semangat ya Naposo Distrik 22 Riau. Saya Septi Laura Borosi Tompul. Dalam kepengurusan PND Distrik 22 Riau, saya diizinkan menjabat sebagai Bendahara Umum yang paling besar. Besar apanya? Berkatnya ya. Shalom semuanya. Perkenalkan saya Frans Mitrano Junior Sitorus, Sarjana Hukum Magister Hukum. Saya sebagai koordinator 1 untuk wilayah Pekanbaru. Terima kasih. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Roma Boru Situmeang dari Resort HKBP Sumbersari, dipercayakan sebagai koordinator kerohanian di PND Distrik 22 Riau. Terima kasih. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Evelina Marbun. Saya di sini sebagai koordinator sosial dan kemasyarakatan. Shalom semuanya. Perkenalkan, saya Rosa Francisca Boru Panggabean. Saya sebagai anggota dari kerohanian. Terima kasih. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya David Pranata Manalu. Saya dari AKBP Maranatha. Saya pejabat sebagai anggota sosial dan kemasyarakatan. Terima kasih. Shalom semua. Perkenalkan, nama saya Dion Weli Harap. Saya menjabat sebagai anggota bidang antar lembaga. Terima kasih. Shalom. Perkenalkan, nama saya Haryanto Maruli Situmorang. Mama saya Boru Sinaga. Jadi kalau ada yang Sinaga ya. Saya di sini menjabat sebagai anggota tim seni dan budaya. Saya dari AKBP Beringin Indah. Terima kasih. Shalom. 0823 8802. Shalom. Horas. Perkenalkan, nama saya Payan Sitorus dari HKBP Raja Wali Pekanbaru. Saya di sini sebagai anggota Humas dan Dokumentasi. Terima kasih dan shalom. Shalom. Saya Arthur Simarmata dari HKBP Raja Wali. Saat ini anggota kerohanian dari PND. Terima kasih. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Marusari Faisi Manjunta. Saya dari HKBP Resort Agape Muara Fajar. Puji Tuhan, saya dipercayakan sebagai koordinator bidang antar lembaga dan gereja. Terima kasih. Shalom semua.
Oke, perkenalkan nama saya Mikala Benego Lumban Tobing. Saya dari Gereja HKBP Immanuel Resort Pekanbaru 2. Jabatan saya di sini dipercayakan sebagai koordinator media dan komunikasi. Sebelumnya disebut Balitbang. Terima kasih. Oke, shalom semuanya. Halo Rumbai. Halo. Perkenalkan, nama saya Wilson Simamora. Ibu yang melahirkan saya adalah Boru Sinaga. Saya perwakilan dari HKBP Resort Rumbai. Terima kasih. Shalom buat kita semua. Perkenalkan nama saya Anggreni Situmeang. Pengurus baru stok lama ya. Saya di PND sebagai koordinator ekonomi kreatif. Terima kasih. Untuk informasi tambahan, untuk PA untuk kegiatan kita Naposo Distrik berikutnya yaitu ada pembekalan untuk seluruh pengurus Naposo Resort ya, untuk untuk ketua dan sekretaris dan juga untuk pengurus Naposo Distrik. Pembekalan akan kami informasikan untuk tanggal dan tempatnya. Dan juga untuk PA berikutnya akan kita laksanakan di wilayah regional 2. Yaitu Ukui, Pangkalan Kerinci, dan sekitarnya. Maka dari itu, untuk Naposo Ukui yang mewakili Darmanto mengundang kita. Oke, shalom buat kita semua. Saya dari Resort HKBP Ukui. Kalau teman-teman tidak tahu Ukui itu di mana, di Kabupaten Pelalawan. Kalau tidak tahu juga di Kabupaten Pelalawan, Kerinci, Sorek, barulah Ukui. Kurang lebih perjalanan dari sini 3 jam kalau kita naik sepeda motor. Nah, dan kegiatan PA yang kedua ini akan dilaksanakan pada 1 Mei di hari Sabtu. Jadi bagi teman-teman Naposo sedistrik 22 Riau yang bisa hadir, bisa bergabung bersama dengan kita untuk berangkat bersama dari sini untuk ke sana untuk melaksanakan ibadah PA kita yang kedua. Mungkin itu saja. Tambahan sedikit lagi, di sini kami hadir ada 17 orang. Jumlah kepengurusan PND Distrik 22 Riau ada 44 orang yang sudah di SK-kan dan sisanya lebih dari setengah lagi teman-teman yang berada di wilayah luar Pekanbaru. Dan di sini kami hadir kebetulan dari wilayah Pekanbaru sudah lebih dari setengah. Inilah kepengurusan kami, teman-teman kami. Semoga melalui ibadah pertama ini dan ini juga adalah periode pertama kami, maksudnya baru menjalankan program kerja. Semoga kami pengurus PND Distrik 22 Riau bisa berkomunikasi lebih baik lagi kepada teman-teman pengurus khususnya di wilayah Pekanbaru sekitar. Karena kita dekat, enak berkomunikasinya. Di wilayah Pekanbaru sekitarnya itu dipimpin oleh abang MC kita, abang Fransitorus. Jadi setiap hal yang berkaitan dengan kegiatan atau acara itu akan dikomunikasikan langsung oleh Abang Fransitorus. Terus juga kita perlu ketahui juga di wilayah 1 ini atau di wilayah Pekanbaru sekitar kita ada 13 resort. Nah, jadi yang diundang hadir pada hari ini ada 13 resort dikarenakan kondisi kita seperti ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman gereja dan teman-teman Naposo Bulung yang khususnya di wilayah Pekanbaru sekitarnya sudah hadir bersama kita. Kami tidak menyangka bahwasannya yang kami kirim itu minta listnya 10 orang. Ternyata banyak yang ngechat bilang kalau bisa lebih gitu. Dan kami juga bukannya melarang, tapi karena protokol kesehatan harus kita patuhi. Dan semoga untuk di bulan 5 nanti protokol kesehatan tetap ada, semoga bisa dikasih kelonggaran dalam kuota untuk teman-teman bisa bergabung di bulan 5 nanti. Mungkin itu aja, sekian, terima kasih, shalom.
ada yang saya lupakan. Untuk wakil ketua kita pada saat ini tidak bisa dapat hadir. Untuk wakil ketua pengurus PND 22 Riau yaitu Andi Silaban. Demikian perkenalan kita. Besar harapan kami semua yang di sini, teman-teman Naposo dapat aktif di dalam setiap kegiatan-kegiatan pelayanan kita yang akan kita laksanakan. Terima kasih, Shalom. Baik, terima kasih untuk yang hadir. Sebelum pulang, kita dari Naposo Distrik telah menyediakan makan malam. Dan yang paling utama, puji Tuhan, atas keberhasilan donor darah kita, Naposo HKBP Distrik 22 Riau memberikan buah tangan atau souvenir dari hasil kegiatan donor darah kita bersamaan dengan pemberian snack ataupun makan malam. Terima kasih. Shalom, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Bentar, doa dulu ya, doa sebelum pulang. Izin Abang. Sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, marilah kita berdoa. Tidak putus-putusnya kami bersyukur kehadirat-Mu Bapa di surga, sebagaimana Engkau yang senantiasa memberikan sukacita buat kami, pribadi lepas pribadi, hingga mengakhiri persekutuan ini. Kami memperoleh sukacita dan dengan bisa bersekutu dengan saudara-saudara kami. Kiranya persekutuan ini senantiasa menjadi peristiwa juga pada hari-hari yang akan datang. Dan dalam persekutuan ini kami diikat oleh kasih daripada Tuhan Yesus. Manakala kami mau kembali ke tempat kami masing-masing ya Bapa, kiranya Engkau memberkati para remaja dan pemuda, pengurus Persekutuan Pemuda Distrik 22 Riau ini, dan juga menjadi kesempatan untuk menikmati sukacita dan semakin bersemangat untuk menjalani hari-hari kami. Sertai kami Tuhan di tengah perjalanan dan tibakan kami di tempat tujuan kami masing-masing tanpa kurang sesuatu apapun. Oleh karena kami setelah memperoleh nilai yang paling berharga, yaitu firman Tuhan dalam persekutuan ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ayo kepada seluruhnya kalau bisa ya, muat ya? Muat ya? Kepada seluruhnya ya? PND aja ya? Baik, kepada pengurus PND bersama dengan ketua resort dan sekretariat resort masing-masing. Sekiranya bisa maju ke depan untuk foto bersama dengan pimpinan HKBP Distrik 22 Riau. Sekali lagi kepada pengurus PND bersama dengan ketua resort dan sekretariat resort masing-masing.
untuk hadir ke depan berfoto bersama, izin. Cek. Ya, ketua resort dan sekretaris resort masing-masing, silakan maju ke depan dulu. Ya, ketua dan sekretaris resort. Cek. Baik, terima kasih kepada ketua resort dan sekretaris resort masing-masing yang sudah mau berfoto bersama. Kepada rekan-rekan Naposo, silakan pulang dengan hati-hati. Ya. Bentar ya, kita foto bersama dengan Mamang Preses dari depan ya, bentar ya. Kita selfie, bentar. Bentar ya, foto bersama selfie bareng sama Mamang Preses ya, bentar ya. Ya, semuanya berdiri ya, biar nampak. Berdiri ya, kita foto. Ya, silakan semuanya berdiri. Semua rekan-rekan Naposo berdiri yuk. Kita foto bersama dengan Preses. Kau selalu bersyukur sebab cinta padaku. Monggo berdiri. Ya, semuanya berdiri ya, semua berdiri ya. Gak apa-apa, kepala-kepalanya aja nampak, gak apa-apa, yang penting ramai. Percaya kalau bukti Sekali lagi. Ya, satu, sekali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Silakan pulang, hati-hati. Nanti ketua resort masing-masing tolong dikoordinir rekan-rekannya sudah sampai ke rumah atau belum. Yang mau foto per Ya, silakan gereja yang mau boleh, berfoto tapi sama kita Mamang Preses, antri ya silakan. teman-teman, satu-satu gereja dulu. Dari gereja untuk teman-teman yang mau foto boleh kita antri satu-satu gereja dulu ya. Terima kasih. Shalom. Untuk teman-teman Naposo bisa keluar dari pintu belakang ya. Mohon maaf karena pemakaian gereja kita hanya sampai jam 9. Dan juga kita mematuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak ya.